Lama bana. Tambah cilai, tambah cilai. Tuh, masak angin kan? Iya. Iya. Main dia lah itu malam-malam bawa main. Lah kalau nggak main nanti kurang hiburan, Ama. Itu masuk angin gantinya kan? Nah, minyaknya ini habis pula nih. Hah? Habis nih minyaknya. Kok habis? Ya, pergi beli keluar lah. Sini, saya yang beli aja, Mak di sini. Nah, duitnya cuma 1.000 doang. Ini 1.000 nih dapat nih. Pergi keluar dulu. Ya sudah, Mak di sini dulu. Ya. Pagi-pagi pergi ke ladang, jangan lupa membawa keranjang. Meski badan sedang meradang, demi ama, saya akan buatkan minyak simawang. Bagi masyarakat adat di Solok Selatan, Sumatera Barat, minyak simawang sangat berarti untuk kaum ibu. Ibaratnya nih, kalau tidak ada minyak simawang, dapur tidak bisa ngebul, dan makanan pun tidak ada di meja makan. Nah, ini dia pohon simawang atau yang akrab disebut dengan pohon kepayang. Pohon yang tingginya bisa sampai 60 meter ini memiliki cabang yang tidak terlalu rapat. That's why untuk memanjat pohonnya perlu keahlian khusus. Lihat saja tuh, Pak Buyung dengan lincahnya sudah sampai duluan. Sementara saya, meskipun pemegang titel juara panjat pohon bertahun-tahun, tetap harus dibantu bapak-bapak ini dulu. Buah simawang biasa tumbuh di ujung ranting. Satu persatu buahnya sudah jatuh. Tinggal kita ambil saja dan dibawa ke rumah untuk diolah menjadi minyak simawang. Buah bernama latin Pangium edule ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak diolah dengan benar, buah ini bisa membuat kita keracunan karena di dalam buah terkandung asam sianida dalam konsentrasi yang tinggi. Tapi di tangan ibu-ibu ini dijamin racunnya hilang. Ah, ini nih. Jadi kalau mau mengolah minyak simawang, kita harus membusukkan buahnya kurang lebih 2 minggu. Kalau udah busuk, nanti barulah keluar biji-biji simawangnya ini ya, Mak ya. Ini masih harus dimasak lagi semalaman. Tapi tenang, ama-ama yang ada di sini udah punya stok banyak. Tinggal kita tokok aja. Jadi deh nanti minyaknya. Setelah digeprek dengan menggunakan batu atau kayu, isian daging pada buah harus dipisahkan dengan kulitnya. Daging buah berwarna putih inilah yang menjadi cikal bakal bahan utama untuk membuat minyak. Dibasuh ya, Bu ya? Oh ya, ya. Kasih, Bu. Oke. Cuci bersih getah yang terdapat pada daging buah simawang. Tujuannya agar racun yang ada di getah hilang. Oh iya, mencucinya harus di air yang mengalir seperti ini ya, agar racunnya tak membahayakan ternak ataupun manusia. Jadi buat ngilangin kandungan racun hidrosianik asid pada buah simawang ini, kita harus merendamnya 2 hari 2 malam. Baru dijemur ya, Mak ya? Nanti racunnya langsung hilang. Saatnya menjemur. Proses penjemuran di bawah terik matahari merupakan proses lanjutan untuk menghilangkan sisa racun yang ada dalam dagingnya. Di beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti Sumatera Barat dan Jambi, minyak simawang menjadi primadona para ama untuk memasak sebelum adanya minyak manis atau minyak kelapa. Yang disayangkan, jumlah kelompok masyarakat adat yang membuat minyak ini lambat laun semakin menurun. Padahal minyak ini sangat terkenal pada zaman dahulu untuk menciptakan makanan yang rancak bana. Setelah dijemur dan ditumbuk, kemudian kukus daging buah untuk mengeluarkan kadar minyak yang terdapat di dalamnya. Untuk proses pemerasannya, masih menggunakan alat pressing tradisional dengan bantuan uap air. Sudah siap, tinggal kita peras saja sampai semua kandungan minyak dalam daging buah simawang tuntas tas-tas. Minyak simawang memiliki warna lebih gelap jika dibandingkan dengan minyak kelapa. Jangan salah, meski pekat, minyak ini ternyata mengandung vitamin C, beta-karotin, dan zat tanin yang berfungsi sebagai zat pengawet alami. Pantas saja minyak ini sangat digandrungi orang dulu. Selain enak, olahan yang dihasilkan dari minyak ini juga membuat makanan tidak cepat basi loh.
Dapat banyak, Bu. Iya, Nah, cobain ya. Gurih, Bu. Enak. Nah, ini minyak Simawang ini menjadi salah satu minyak yang cukup langka di Solok Selatan. Padahal ini kandungan kolesterolnya rendah karena terbuat dari buah-buahan. Ini salah satu hal yang wajib dilestarikan nih. Mantap. Bu, buat emak saya ya. Iya. Nah, makasih loh. Harga jual dari minyak Simawang ini lebih mahal jika dibandingkan minyak kelapa. Setengah liternya saja bisa sampai Rp17.000. Hore, minyaknya sudah jadi. Untuk membuktikan bakti saya kepada Ama, sekalian saya mau buatkan Ama goreng paki. Goreng paki berbahan dasar tanaman paku-pakuan, bumbu cabai hijau, bawang merah, dan si wangi jengkol. Pastinya bikin Ama makin cinta deh. Untuk membuat goreng paki, kita harus menggoreng bahan-bahannya secara terpisah. Mulai dari jengkol, tanaman paku-pakuan, dan ikan asinnya. For your information, karena wilayah Solok Selatan berada di sekitar area Bukit Barisan, tanaman paku-pakuan tumbuh subur di daerah lembab seperti ini. Tanaman ini umumnya memiliki rasa pahit. Namun berkat bakat alamiah masyarakat Minang yang kreatif dalam mengolah makanan, paku-pakuan ini bisa dibuat menjadi hidangan yang rasanya ranca bana lai. Emak, nih, saya dibantu sama ibu sama bapak yang ada di sini. Nggak cuma beli minyak Simawang aja, tapi bikin minyak Simawang sama goreng paki. Wah, mantap. Jangan di ini, jangan. anak mama. Jangan. Cobalah nak itu dikicuk goreng paki ko. Dikicok ya. Iya. Jangan dikutua ya. Jadi minyak Simawang ya. Coba dikicok, Pak. Mari. Onde mande, dicocol dengan sambal balado, goreng paki yang pedas dan gurih sehat tanpa penyedap makanan ini bikin nambah lagi dan lagi dan lagi. Mantap nian khasiat dari minyak Simawang inilah, membuat masakan makin tambah sedap. Pokoknya kalau di tanah Minang, kalau nggak makan baselo sama makan sambal lado, wah kurang afdol. Ngomong-ngomong soal makanannya, gimana nih Pak Bu? Lama banget. Tambah cilai. Oki Arianto, Anggi Yuda Praitno, Solok Selatan, Sumatera Barat.